Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih untuk hari yang baru. Tibalah bagi kami akan membaca dan merenungkan firman. Kami rindu lagi Roh Kudus melawat kami dengan kebenaran yang akan kami baca dan renungkan bersama. Bersabda kepada kami, ya Allah Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Tapi dalam perenungan kita, saya membaca bagi kita beberapa ayat firman Tuhan saja. Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Selanjutnya Bapak Ibu dalam ayatnya yang ke-17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Saulus atau yang kemudian dikenal dengan nama Romawi Paulus adalah seorang Yahudi yang berpendidikan tinggi. Ia warga negara Romawi, ia orang Farisi yang fanatik, dan ia adalah penganiaya jemaat Tuhan yang kemudian mengalami perubahan, pertobatan total setelah perjumpaan ajaib dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, di mana ia dibutakan oleh cahaya sorgawi selama 3 hari. Setelah dibaptis dan diubahkan Tuhan, Saulus kemudian dikenal sebagai Paulus, rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi yang berdedikasi mewartakan Injil ke seluruh dunia. Ananias diutus Tuhan untuk memulihkan penglihatan Saulus di Damsyik. Setelah itu Saulus dibaptis dan berbalik menjadi pengikut Kristus. Dari penganiaya dan pembunuh jemaat Tuhan, Paulus menjadi penginjil besar yang membawa banyak orang kepada Yesus. Ia mendirikan jemaat di berbagai tempat di Asia Kecil, di wilayah Turki sekarang, bahkan sampai menyeberang ke wilayah Eropa. Ia menulis sebagian besar kitab dalam Perjanjian Baru, dan ia melayani Tuhan kita Yesus Kristus dengan setia sampai mati. Tentu bagian firman Tuhan ini tidak ditulis dalam Alkitab hanya untuk menceritakan bagaimana perubahan hidup dari Rasul Paulus, tetapi juga sedang menyatakan bahwa tidak ada dosa dan kejahatan yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan jika seseorang mau membuka hati untuk Tuhan.
Kedua, pertobatan yang sesungguhnya adalah pertobatan yang pasti menghasilkan perubahan arah kehidupan. Dari yang buruk dan jahat menjadi yang baik. Tuhan dapat menjadikan yang tidak mungkin menurut dunia menjadi mungkin demi hormat bagi namanya dan demi umat yang Ia kasihi. Tuhan dapat memakai siapa saja yang Ia kehendaki untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Dan tentu juga adalah kita sekalian sebagai jemaat Tuhan. Sekecil apapun, sesederhana apapun, Tuhan juga dapat memakai kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gereja kita untuk memuliakan namanya. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang mengasihi Bapak, Ibu, dan kita sekalian, memberkati kita dalam kehidupan kita bersama-sama sebagai jemaat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih. Kami sudah membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama. Kami memohon kuatkan, teguhkan kami ya Tuhan, supaya kami juga dimampukan untuk mengiring Engkau dengan setia. Dan kami berdoa, kiranya Tuhan juga menolong dan memakai kami untuk hormat bagi nama Tuhan. Berkatilah gerejamu, tempat di mana kami bersama-sama berhimpun sebagai jemaat-Mu. Dan pakailah kami juga Tuhan untuk melakukan apa yang baik bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.